Semangat. Selamat pagi. Pagi. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Hari ini Pak Sat minta untuk Tea mimpin kita dalam doa. Silakan Tea. Ya, dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai proses pembelajaran awal hingga akhir pelajaran. Oke, terima kasih Tea sudah memimpin kita dalam doa. Oke, hari ini Pak Sat agak sedikit kehilangan jumlah siswanya Pak Sat ya. Ada berapa? Kayaknya ada yang tidak hadir ya? Coba Pak Sat ya. Berapa? Coba ketua kelas bisa bantu Pak Sat berapa orang yang tidak hadir ini? 4 orang yang tidak masuk. 4 orang ya? Tidak masuk. Siapa aja itu? Irjen, Areng, Tania. Kenapa? Sakit, hari ini Bandung, hari ini izin. Hari izin. Oh, hari ke Bandung. Ya, 3 orang lagi. sakit. Oke. Jadi teman-teman kita yang lagi sakit ini karena pengaruh cuaca juga ya. Jadi kita doakan biar cepat sembuh. Hari juga yang pergi ke Bandung juga bisa selamat sampai tujuan ya. Kita hari ini akan belajar ya. Mungkin kalian sudah siap dengan materi yang Pak Sat kirimkan di Google Classroom-nya. Sudah dibaca belum? Belum. Ada yang sudah? Ada yang sudah baca? Oke, ada yang sudah baca, ada yang belum. Gak apa-apa, ya. Berarti yang sudah baca itu sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Yang belum, silakan nanti waktu diskusi bersama temannya saling berbagi ya, yang sudah baca sama yang belum. Di antara kalian di sini yang waktu di pelajaran olahraga itu setiap hari kan kadang diminta untuk pemanasan lari sama Pak Greg. Nah, terus antusias nggak ikut pelajaran olahraga kalau kalian waktu lari itu? Senang dong. Senang? Boleh juga. Oke. Gimana sih bentuk lintasannya kalau kalian disuruh lari dari ujung ring basket itu sampai ke ujung ring basket lainnya? Nina? Lurus. Lempeng ya, lurus lintasannya gitu. Ada yang punya pendapat lain kita? Persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Nina dan Nina, kasih tepuk tangan dulu. Oke, next nih Pak Sat mau tanya ya. Kalau Pak Sat lihat di jam pelajaran olahraga, kalau disuruh cepat larinya sprint cepet nih, tiba-tiba ada suatu strategi untuk membuat napas kalian, tubuh kalian itu rileks. Apa yang biasa dilakukan oleh atlet olahraga atau kalian sendiri ketika disuruh sprint terus biar rileks gitu? Tapi tetap harus lari. Gimana caranya? Yang bisa bantu? Yang bisa bantu? Ya, nilai. Larinya konsisten. Larinya konsisten. Oke, good job. Menurunkan kecepatan. Apa? Menurunkan kecepatan. Oke, dibuat biar slow gitu ya. Biar apa namanya, ritmenya bagus, napasnya juga enak. Oke, good job buat Ilai dan Adit. Mau tangan dulu. Kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama ya. Di sini Pak Sat yang pertama itu memformulasikan, tadi ada rumusnya ya, menghitung waktu tempuh pada benda yang lebih depan, menginterpretasikan grafik hubungan antara jarak dengan waktu, nomor 4 menginterpretasikan grafik, kita akan gambar nanti ya. Terus yang kelima, itu bukan kelima, yang keempat sampai terakhir ini ekspansi ya. Jadi kita punya 4 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Apa sih teknologi terkini yang berkaitan tentang gerak lurus beraturan? Ada yang sudah pernah naik kereta api di sini? Wih, lumayan ya, padahal di Mataram nggak ada kereta api loh. 1, 2, 3, 4. Di mana naiknya? Di stasiun kereta. Iya sih, di stasiun kereta. Maksudnya di daerah mana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Ada beberapa ya, seperti MRT mungkin di Jakarta itu sudah ada. Kalau di Jepang, Korea, China, itu kereta apinya tidak akan pernah terlambat. Pernah nggak lihat orang Jepang itu tanpa masalah di fisika itu nggak enak sekali ya. Jadi harus tetap ada masalahnya. Ini dia ada di dalam mobil yang mengamati bahwa jarum speedometer tetap menunjukkan angka 60 selama 5 menit. Bagaimana
kecepatan yang dikendarai oleh Andini? Bagaimana dengan lintasan yang ditempuh oleh Andini ketika dia mengendarai mobil? Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kecepatan mobil yang dikendarai oleh Andini? Menurut saya sih, dia kan bilang dia tetap menunjukkan 60 sama 5 menit, itu artinya kecepatannya konstan. Oke, good job. Jadi katanya Made kecepatannya konstan karena dia selama 5 menit waktu speedometernya menunjukkan 60 menit gitu ya. Oke, Pak Asad tampung dulu ya Made ya. Oke, siap-siap. Karena Pak Asad akan membagi kalian dengan beberapa kelompok. Oke, sekarang waktu 5 menit, Pak Asad persilahkan kalian untuk saling bertemu dengan kelompoknya. Dengan rapi ya, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oke, digabung. Yang pertama, ini kan ada orientasi masalah yang Pak Asad kasih tadi di depan ya. Tugas kalian adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Dengan cara strateginya adalah kalian buka GC-nya, di situ kalian bisa mendapatkan berbagai sumber belajar yang bisa kalian pakai untuk mengetahui jawaban yang ada di sana. Kemudian investigasinya nanti akan menggunakan pet simulation ya. Ada bagus banget. Oke, misalnya di tabel diminta. Nah, ini mana dia? Si kecepatan velocity-nya 4. Nah, jadi, kelompok 2, 3. Oke, karena waktu juga sudah habis, mana jamnya? Waktunya juga sudah habis. Diskusi kita selesaikan hari ini ya. Cukup sampai di sini diskusi kelompoknya. Kita akan melanjutkannya dengan diskusi antar kelompok dengan salah satu kelompok itu akan melaksanakan presentasi di mejanya sendiri. Silakan nanti tinggal berdiri saja ya, cukup berdiri dari mejanya atau tempat kelompoknya bekerja. Oke. Hari ini Pak Sat akan menunjuk salah satu kelompok, yaitu kelompok ini apa? 2 ya? Oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai GLG. Berikut penjelasannya. Dalam satuan sekon dan jaraknya garis vertikal dalam satuan meter. Jadi pada kecepatan pada waktu 0,5 second jaraknya itu 2 meter, pada waktu 1 second jaraknya 4 meter, pada waktu 1. Kalau tadi dia kan naik diagonal, kalau ini sekarang dia horizontal. Dan juga walaupun waktu bertambah, kecepatannya adalah tetap dan konstan. Maka diketahui rumusnya adalah S per V kali T. Itu bisa kita lihat kalau kita cari S-nya, kita V dikali T. Kalau cari V-nya berarti S per T. Kalau cari T berarti S per V. Orientasi pada masalah itu adalah gerak mobil Andini menunjukkan gerak lurus beraturan karena speedometernya menunjukkan pergerakan yang konstan, dan lintasan yang ditempuh Andini tersebut adalah rata lurus karena terjadi perubahan tenaga yang dibutuhkannya karena tidak terjadi perubahan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan. Oke, Pak Asad dulu yang kasih komentar. Hari ini presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 itu sangat baik sekali, jelas. Tadi dia sudah menjelaskan dengan sangat rinci dan sudah bisa menginterpretasikan gambar-gambar yang telah dia buat berdasarkan hasil
investigasinya bersama teman-teman kelompoknya. Oke, Pak Sat minta semua kelompok untuk memberikan aplaus dulu kepada kelompok. Penjelasan dari kelompok 2 tuh sudah sangat rinci, dari kesimpulannya kita juga sudah bisa menarik semua apa yang kayak kita pelajari hari ini, dan benar-benar definisinya juga lebih rinci daripada kelompok saya. Oke, good job untuk kelompok 1. Oke, nomor kelompok 3 yang bisa mewakili. Oke, Nita, ayo. Dari penyampaian dengan kelompok 2 itu ya kurang lebih kelompok kami jawabannya sama kayak Hasil gambarnya juga sama. Oke, sebelumnya sekali lagi Pak Sat mau berikan aplaus dari kalau kelompok 2, sekarang untuk semua kelompok. Tepuk tangan. Dia berkecepatan dengan kecepatan yang tetap. Contohnya apa tadi? Seperti teknologi yang negara maju tadi, kereta apinya. Ya, selama 1 jam misalnya dia kecepatannya 1000 km per jam. Itu namanya gerak lurus beraturan. Oke, jadi jawabannya itu untuk permasalahan yang dialami oleh Andini adalah yang 1, mobil yang dikendarai oleh Andini menunjukkan angka 60 km per jam dengan waktu 5 menit. Artinya selama 5 menit kecepatannya dia konstan. Pelajaran fisika kita pada pagi hari ini yang tadi Pak Sat jelasin itu kan kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan kan. Gerak lurus beraturan itu didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan konstan. Contohnya tuh ada sebuah mobil yang berjalan selama 1 menit dengan kecepatan tetap dengan kecepatan 9 km per jam. Itu tuh berarti kecepatannya itu tetap. Itu aja sih refleksinya dari pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Nita dulu. Oke, good job Nita. Woi. Oke, ada yang 4 itu di AC, ada yang menyenangkan itu 0, yang satunya luar biasa. Kenapa sedikit sekali yang di sini? 4, 1, 2. Kurang 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti Pak Sat bisa menyimpulkan bahwa hari ini cukup asik gitu ceritanya ya, asik ya. Haru. Oke, terharu ya. Dan saking dia saking menyentuhnya pembelajarannya hari ini, jadi dia terharu. Itu pertanyaannya gampang apa gimana? Ya itu aja. Awas salah. Kalau salah kan salah. Kok lama sih? Sabar. Lagi ngitung. Lagi ngitung. Untuk minggu depan kita akan belajar dengan topik yang baru. Kalau kita sekarang belajar GLB, otomatis minggu depan itu sahabatnya ya. Sahabatnya GLB adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Oke, good job buat kalian semua. Hari ini kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Sat mau minta tolong dulu untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Riko. Teman-teman, hai teman-teman. Tuhan Kristus betul-betul teman-teman semua berkat dan teman-teman yang pelajari. Semoga setiap hal yang kalian pelajari benar-benar bersama. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Oke, thank you guys. Selamat istirahat ya. Good job semuanya.